Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Muhammad Ifni. Saya akan berbincang-bincang dan ingin menanyakan kepada beliau tentang solawat. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu apa fadilahnya solawat? Karena begini mas, karena banyak orang yang tidak paham tentang fadilahnya solawat. Jadi saya ingin menanyakan perihal hal itu, satu fadilahnya solawat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulana rahim syakur. Alhamdulillah dzil fadlil jazilil ghafur. Alhamdulillah ti'dad ni'ami wal khuyur. Salli rabbi wa sallim bil masa wal bukur ala rasulillah badril budur wal ali wal ashabi ni'mas sadur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang menyaksikan, semoga diberikan kelancaran Amin. rezekinya, yang selalu mensupport. Tentang sholawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Allahumma sholli alaihi. bersabda dalam sebuah hadis, man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaihi asyran. Barang siapa membaca sholawat kepada saya satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi ampunan kepada orang itu 10 kali. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya membaca sholawat satu kali, Allah membalasnya 10 kali. Bagaimana dengan orang yang membacanya 10 kali atau 100 kali? Dan Al-Habib Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Seghaf pernah menjelaskan tentang fadilahnya sholawat. Termasuk fadilahnya sholawat yang paling besar, yang kita semua orang Islam menginginkan adalah husnul khotimah. Kebanyakan orang membaca sholawat itu husnul khotimah, karena baginda sendiri yang menuntun orang tersebut untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yang nomor 2, insya Allah rezeki kita akan lancar. Semua urusan-urusan baik duniawi atau urusan-urusan ukhrawi. Yang nomor 3, insya Allah dengan membaca sholawat kita bisa, rezeki kita atau orang-orang di sekeliling kita bisa mencintai kita. Itu termasuk fadilahnya sholawat. Untuk yang nomor 2, Pertanyaan yang nomor 2 ini mas, ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana ketika ada orang yang bersolawat tapi ingin dipuji oleh orang? Satu amalan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat fadilahnya termasuk sholawat. Karena apa? Semua amalan selain sholawat itu, misalnya kita sholat, misalnya kita puasa, misalnya kita zakat, tapi kita mengerjakan sholat tersebut karena ingin dipuji orang, maka otomatis sholat kita ini, meskipun yang awalnya lillahi ta'ala, karena ada orang yang misalnya kita cintai, kita karena orang tersebut, umpama pahalanya 100 bisa 50. Misalnya kita membaca Al-Quran, lillahi ta'ala, kemudian ada orang, kita ingin dipuji orang tersebut, misalnya umpama amalnya 100 tinggal 50. Umpama kita bersedekah kepada orang lain, kita senang kalau nama kita disebut atau dipuji. Wah, orang itu
gemar bersedekah, orang itu loman bersedekah. Maka sedekahnya yang amalannya banyak, yang pahalanya banyak, bisa separuh, bisa-bisa habis. Tapi beda dengan sholawat. Karena apa? Hanya sholawat, meskipun kita ingin dipuji orang, meskipun kita bersolawat karena orang, kita tetap mendapatkan pahala. Itulah keistimewaan sholawat daripada amal-amalan yang lain. Untuk nomor selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini Mas, ada yang bertanya lagi. Lebih utama manakah antara sholawat dengan zikir yang lain? Sholawat dengan zikir yang lain. Sebenarnya antara bacaan-bacaan itu sama-sama banyak fadilahnya. Misalnya kita membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad dengan la ilaha illallah. Sama-sama baik sebenarnya. Cuman ada salah satu ulama menjelaskan lebih utamaan sholawat timbang membaca zikir yang lain. Tapi bukan berarti zikir yang lain itu tidak baik. Ini hanya perumpamaan atau fadilahnya sholawat. Karena apa? Ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang disebut dalam kalimat tersebut hanya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika kita membaca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang disebut dua. Yang pertama Allah, yang kedua adalah orang yang paling dicintai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ulama mengatakan bahwasannya salawat lebih utama daripada zikir yang lain. Cuman kita kalau untuk sehari-hari, kalau bisa, di samping membaca sholawat, kita zikir yang lain. Misalnya kita baca la ilaha illallah, zikir subhanallah wihamdihi. Kita selingilah zikir-zikir yang lain itu. Ini untuk pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Mas ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan yang nomor 4. Saya minta ijazah sholawat agar diberikan rezeki yang lancar dan dimudahkan daripada segala urusan. Jika ingin rezeki kita lancar, ada salah satu ulama menjelaskan. Menurut saya ini gampang. Asalkan kita membaca dengan istiqomah atau terus menerus. Ketika kita selesai sholat maghrib, kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selama kita tidak ngomong dengan orang lain, kalau bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Jadi setelah kita sholat maghrib, habis sholat maghrib salam, nggak masalah kalau kita zikir. Cuman sebelum kita ngomong-ngomong dengan manusia yang lain, dengan orang di sekitar kita, kalau bisa kita baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Insya Allah rezeki kita akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu barusan daripada pertanyaan daripada teman-teman tentang seputar fadilah keutamaan tentang sholawat. Mungkin saya akhiri daripada perbincangan ini. Kalau video ini bermanfaat kepada kita, buat teman-teman yang menontonnya, jangan lupa di like, subscribe, dan di share video ini seluas-luasnya, agar kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.